Assalamualaikum adik-adik, semangat pagi. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik. Untuk berdoa, silahkan dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan membahas topik tentang ketika bumi berakhir, tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari pembalasan atau hari penghabisan. Sedangkan menurut istilah hari akhir ialah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Itu hari akhir. Baik, di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang hari akhir atau hari kiamat. Salah satunya di dalam surat Al-Qari'ah. Allah mengatakan Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas. Kita harus beriman kepada hari akhir ini karena iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat rangkaian hari akhir. Ya. Kita sekarang ada di alam dunia. Nah, ini alam tempat kita beramal. Tempat kita bercocok tanam. Menanam kebaikan ataukah menanam keburukan. Di alam dunia ini manusia kebagi dua. Ada manusia yang mukmin, beriman. Ada manusia yang kafir. Artinya dia tidak beriman. Setelah itu semua manusia, baik mukmin maupun kafir, pasti akan mengalami yang namanya mati. Dan akan mengalami atau berada di alam kubur atau alam barzah. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun dia berada di alam kubur, nanti akan tiba yang namanya hari kiamat atau hari akhir. Ditandai dengan peniupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil
maka bumi hancur beserta isinya, tidak ada yang tersisa. Semuanya mati. Tidak ada lagi manusia di bumi ini. Bumi ini juga hancur dan diganti dengan bumi atau bentuk yang lain. Setelah hancur semuanya, maka malaikat Israfil ini meniup sangkakala yang kedua, tandanya adalah hari berbangkit, Yaumul Ba'ats. Setelah itu manusia dibangkitkan, digiring, dikumpulkan di tempat berkumpul atau mahsyar selama 50.000 tahun. Di tempat berkumpul ini manusia ada yang mendapatkan syafaat. Orang yang mukmin dan bertakwa akan mendapatkan syafaat. Tapi orang yang kafir akan langsung dihisab. Mukmin juga ada maupun kafir dihisab di sini. Cuman ada sebagian yang mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Selanjutnya, setelah dihisab akan dibagikan catatan amalnya. Apakah dia mendapatkan catatan amalnya banyak kebaikan, dikasih dari sebelah kiri atau sebelah kanan, atau bahkan dari belakang. Itu tandanya manusia yang sangat tidak beruntung. Setelah itu manusia akan ditimbang amalnya. Setelah ditimbang, orang mukmin akan melewati telaga. Ya. Setelah itu orang kafir setelah dihitung atau ditimbang amalnya akan langsung masuk ke neraka. Tetapi kalau orang mukmin akan mengalami ujian keimanan berupa as-sirat, jembatan sirat yang terbentang antara dua tepi neraka, kata Rasulullah. Setelah itu orang mukmin akan menjalani atau berjalan di atas jembatan ini. Ada yang sampai, ada yang tidak. Yang sampai dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang tidak sampai dia akan dicuci dosanya di dalam neraka. Itulah rangkaian sesudah mati. Baik. Seperti yang Bapak bilang tadi, ada beberapa rangkaian atau alam yang dilalui setelah hari akhir ini. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu hari bangkit. Yaitu hari di mana manusia dibangkitkan seluruhnya dari alam kubur. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya. Dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Surat Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua, setelah Yaumul Ba'ats ada Yaumul Hasar, yaitu hari berkumpul. Hari di mana seluruh manusia berkumpul dan dibangkitkan dari kuburnya, kemudian manusia digiring ke tempat berkumpul yang disebut padang mahsyar. Itu tempat berkumpul. Seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam, manusia pertama sampai manusia terakhir, semua dikumpulkan. Dan di situ manusia selama 50.000 tahun. Diceritakan juga di padang mahsyar itu manusia akan di atasnya ada matahari, 7 matahari yang sangat dekat sehingga manusia bergelimpangan kepanasan, berkeringat,
ada yang tenggelam di dalam keringatnya, ada yang keringatnya hanya sampai selutut, dan macam-macam. Juga manusia akan dibangkitkan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai amal perbuatannya. Namun yang paling sibuk di padang mahsyar adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencari umatnya, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ia yang akan memberikan syafaat di hari itu, pertolongan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Adik-adik sekalian, rangkaian belum selesai. Rangkaian hari akhir yang selanjutnya adalah buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar akan mempunyai buku catatan, yaitu sebuah catatan perjalanan hidupnya yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ketika di dunia. Kitab ini berisi semua catatan manusia, yang baik dan yang buruk tak terlewatkan ada di situ. Dan nanti di padang mahsyar ini akan diberikan. Manusia yang memiliki catatan baik akan diberikan dari sebelah kanan. Manusia yang memiliki catatan buruk akan diberikan dari sebelah kiri. Dan bahkan manusia yang sangat buruk, ada yang diberikan catatannya dilemparkan dari belakang. Itu adalah manusia yang sangat buruk dan memiliki catatan amal yang buruk yang sangat banyak. Selanjutnya, setelah manusia diberi catatan, maka akan dihisab, dihitung, ditimbang amalnya dengan hakim yang adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan diperlihatkan semua amalnya di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil akan dihitung dengan seksama dan teliti pada waktu itu. Ketika amalan mereka dihitung, maka saksi-saksi yang paling dekat, yaitu anggota tubuh kita, yang akan menjadi saksi. Hanya mulut kita nanti akan dikunci. Yang lainnya akan berbicara. Tangan, kaki, semua anggota badan akan berbicara menjadi saksi atas perbuatan baik dan buruk kita. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak perbuatan baik agar tubuh kita menjadi saksi atas perbuatan kita di akhirat kelak. Setelah itu, setelah manusia dihisab dan dihitung, orang yang mukmin akan mengalami ujian keimanan berupa as-sirat. Sirat ini jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati jembatan ini tergantung kepada amal perbuatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan as-sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Kita bisa melihat ilustrasi di sampingnya, adik-adik sekalian. Ada riwayat yang mengatakan bahwa jembatan itu sangatlah tipis, bagaikan rambut dibelah 7 bagi orang yang tidak atau banyak dosa seperti itu. Tapi sebaliknya, bagi orang yang banyak amalnya, melewati jembatan itu sangatlah cepat. Ya, makanya mudah atau sulitnya jembatan itu tergantung dari amal dan perbuatan manusia. Setelah itu ada Yaumul Jaza, hari pembalasan. Suatu hari ketika manusia akan menerima balasan. Balasan yang diterimanya sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia ini. Balasannya yaitu orang yang beriman. Setelah dihisab, dihitung, dia akan dibalas. Orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan
balasan yang setara, yaitu surga, adik-adik sekalian. Adapun orang yang selama hidup di dunia banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur, ingkar kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang jahat pula, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Adik-adik sekalian, itulah akhir dari rangkaian yang akan kita alami nanti pada hari kiamat. Di dua tempat itu manusia akan berakhir. Surga kah atau neraka? Surga dan neraka itu memiliki nama-nama, adik-adik sekalian. Ada surga yang paling tinggi, itu surga Firdaus, surga Aden, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Di dalam surat setelah surat An-Naba itu surat apa? An-Naji'at. Nah, di dalam surat An-Naji'at ada Allah menyebutkan tentang surga ma'wa yang diperuntukkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Ada surga Darussalam, surga Darul Muqamah, ada surga Al-Muqamul Amin, dan surga Khuldi. Itu nama-nama surga. Ada surga yang paling tinggi, itu surga Firdaus, surganya para nabi. Adik-adik, di dalam surat Al-Mu'min disebutkan orang ciri-ciri pewaris surga Firdaus. Adik-adik bisa dibuka surat Mu'min ayat 1 sampai 10. Jika kita mengamalkan amalan yang ada dalam surat Mu'min tersebut, insya Allah kita menjadi pewaris surga Firdaus. Selain itu, neraka pun memiliki nama-nama. Ada neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Hawiyah, neraka Wail, neraka Sa'ir, neraka Lado, neraka Sakor, dan neraka Hutamah. Allah menyebutkan nama-nama neraka tersebut di dalam Al-Quran. Salah satunya neraka Wail. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu sholatnya yang lalai, sholatnya yang riya, yang ingin dilihat oleh orang lain, adalah tempatnya neraka Wail. Ada juga neraka Sakor yang diberikan untuk orang-orang yang tak pernah sholat. Nah, makanya adik-adik, kita semua harus menjaga sholat kita supaya kita terhindar dari neraka Sakor. Baik, itulah nama-nama neraka dan surga. Silakan adik-adik cari calon penghuni surga dan nama-namanya di Google, dan juga calon penghuni neraka dan nama-namanya. Seperti surga Firdaus, untuk siapa calon penghuni surga Firdaus itu, supaya kita termotivasi. Surga Aden dan surga-surga yang lain. Juga neraka Hutamah, neraka Jahanam itu untuk siapa? Silakan adik-adik cari supaya kita takut, ya, dan menghindari perbuatan yang menyebabkan kita masuk neraka. Oke, nanti adik-adik silakan isi teka-teki silang, ya, yang akan Bapak share di Google Classroom. Oke, terima kasih adik-adik. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada hari akhir. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menambah keimanan, menjadikan kita lebih baik, hari esok lebih baik dari hari ini. Dan kita harus yakin bahwa hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan itu pasti terjadi. Dan kita harus siap-siap dalam menghadapinya. Banyaklah
berbuat kebaikan untuk bekal di masa depan kita, yaitu hari akhir. Terima kasih ya adik-adik semuanya atas perhatiannya. Kita akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.